Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam ibadah kita hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita. Mari dimanapun Bapak dan Ibu berada, kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan kita. Terima kasih Yesus Tuhan, ya segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Mari dengan lebih sungguh lagi kita nyatakan pujian buat Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau.
kasih ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Baik, kita akan menyambut firman Tuhan hari ini yang akan saya beri judul Kuat dalam Tekanan. Saudara, kita sedang berada pada masa yang sukar. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan krisis yang lain. Dalam situasi sulit ini ada banyak orang stres. Angka perceraian meningkat, kekerasan dalam rumah tangga pun bertambah. Bahkan tidak jarang orang kemudian mengambil jalan pintas, bunuh diri karena mereka merasa beban terlalu berat. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimanakah kita bisa memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, supaya kita bisa berkemenangan di tengah kesulitan? Kuncinya adalah kita harus punya sikap hati yang benar. Saya percaya sebetulnya bukan beban hidup yang berat yang membuat kita tertekan, tetapi lemahnya sikap kita terhadap diri sendiri. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa menanggung masalah yang ada. Tahukah saudara bahwa batu yang paling murah di atas muka bumi itu adalah arang. Tapi batu yang paling mahal di atas muka bumi adalah berlian. Keduanya adalah batu. Dan unsur pembentuknya sama, karbon. Tetapi mengapa yang satu sangat murah, yang lain lebih mahal? Karena karbon itu kemudian ketika diproses cepat sekali menghasilkan arang. Tetapi karbon ketika ditekan ribuan tahun, bahkan di bawah bumi, panas bumi ribuan derajat, dia tetap bertahan. Itu kemudian menghasilkan berlian, diamond. Saya percaya di tengah kesulitan ada orang akan muncul seperti arang yang murah harganya karena tidak mau diproses. Tapi ada orang-orang lain yang akan muncul bagaikan diamond, berlian, karena dia tangguh di tengah proses yang ada. Nah saudara, firman Tuhan khususnya di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1-6 menunjukkan kepada kita beberapa sikap yang kita harus miliki sebagai anak Tuhan, supaya kita bisa berdiri tangguh di tengah kesulitan, muncul seperti diamond dan bukan seperti arang. Ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita stand strong, berdiri teguh menghadapi segala tantangan, bukan dengan kekuatan diri, tetapi dengan kasih karunia Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Caranya kita harus mengikuti sikap dari 3 contoh yang diberikan. Yang pertama, kita harus bersikap seperti prajurit, ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau kita mau kuat, mentalitas kita harus mentalitas prajurit, pejuang, orang yang militan. Prajurit itu adalah orang yang rela menderita, dikirim berbulan-bulan ke medan peperangan dengan fasilitas yang tidak baik, dengan makanan yang seadanya, tidak enak. Bahkan seringkali mereka mati, tidak pernah pulang lagi ke rumahnya. Tetapi kita menganggap mereka pahlawan karena mereka berjasa, karena mereka rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Nah, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 mencatat hal ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau Kristus rela menderita bahkan mati di kayu salib, sebagai pengikut Kristus kita jangan hanya pikir mau enak, mau nyaman. Kita harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang sedemikian. Lihat para murid Yesus, para rasul, kebanyakan martir, mati syahid. Petrus mati dengan cara disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Paulus dipancung pada masa Kaisar Nero memerintah.
Saudara sekalian, kita tentu tidak cari masalah seperti itu, tetapi kita harus rela menderita karena kebenaran. Kenapa banyak orang Kristen sekarang tidak militan? Karena persepsi hidupnya, konsepnya adalah hedonisme. Ikut Yesus saya pasti senang, Yesus puaskanku, Dia menyukakan aku, doaku selalu dikabulkan, saya jadi tambah kaya. Dan ini adalah sesuatu sikap yang keliru, membuat kita jadi orang yang cengeng, yang lemah. Saya percaya seorang murid Kristus harus rela memikul salib, menderita karena kebenaran. Menderita bukan karena nipu orang, menderita bukan karena kita berbuat jahat kepada orang lain, tapi menderita ketika kita jalan lurus dan ada orang merugikan kita. Sebetulnya kita bersikap sebagai seorang prajurit. Prajurit sejati juga fokus pada perintah komandannya. Dia tidak dipusingkan dengan penghidupan sehari-hari, karena dia yakin ketika dia disuruh perang, kebutuhan istri dan anak-anak yang di rumah disupport oleh negara. Saya percaya fokus kita juga pada masa kini adalah tertuju kepada Kristus dan kehendaknya. Dalam Kolose 3 dikatakan, carilah perkara yang di atas, jangan hanya yang ada di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan hanya perkara duniawi saja. Alkitab juga mencatat, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kita yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, jadi ini yang kita harus lakukan, fokus pada perintah Kristus, pada Sang Komandan kita. Itu yang membuat kita stand strong di antara kesulitan yang ada. Saya ingat satu kali Yesus berada di sebuah kampung Samaria. Dia merasa lapar, begitu juga murid-muridnya. Lalu murid-murid disuruh membeli makanan ke dalam kampung itu. Dan Yesus duduk di pinggir perigi Yakub. Tiba-tiba datanglah seorang wanita mau menimba air pada waktu siang. Terjadilah dialog yang intinya wanita itu bertobat karena percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ketika para murid datang membawa makanan, dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku memiliki makanan yang tidak kamu kenal. Yang dicari oleh Yesus bukan hanya makanan jasmani, tetapi bagaimana Dia mengerti isi hati Bapa Surgawi dan melakukannya. Kita ini kerja banting tulang peras keringat, cari apa? Cari makan, saudara-saudara. Dan tiap hari kita mikirin makan pagi apa, siang apa, malam apa. Belum mamiri makanan dan minuman ringan, saudara-saudara. Tetapi Yesus pikirannya tidak tertuju kepada makanan. Dia tertuju pada kehendak Bapa. Dan kalau kita punya sikap seperti itu, kita akan kuat di tengah tantangan. Misalnya, pada masa pandemi ini, banyak orang berpikir, aduh kenapa ya Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi, mengganggu aktivitas saya nggak bisa bepergian kemana-mana. Lagi pula usaha saya makin melorot, keuntungannya tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Ataukah pada masa ini kita berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan ini dalam kedaulatannya? Lalu kita mulai meminta hikmah Tuhan. Dan Tuhan mungkin menyadarkan kita ini manusia yang sangat rentan dan terbatas, sehingga kita harus selalu bergantung dan mengandalkan Allah. Kita juga bisa mendapatkan hikmah. Mungkin ini adalah waktu istirahat, di mana kita harus mempunyai lebih banyak waktu ada di rumah, untuk bercengkrama dengan keluarga, untuk memberikan lebih banyak waktu untuk Tuhan. Mungkin kita juga dalam situasi ini bisa menangkap rencana Tuhan. Ada banyak orang-orang takut mati, takut kena COVID, takut bisa nggak membiayai kehidupannya sehari-hari. Dalam dunia yang penuh dengan ketakutan, bukankah kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan, membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkannya? Saudara-saudara, betapa kita harus punya sikap sebagai seorang prajurit yang tangguh.
Nah, seorang prajurit adalah orang yang selalu siaga, berjaga-jaga, tidak lengah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata demikianlah, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lengah, si iblis akan merugikan kehidupan kita. Sekian tahun yang lalu saya pernah mengunjungi sebuah tempat di Hawaii yang namanya adalah Arizona Memorial di Pearl Harbor. Saudara lihat gambar di depan ini, di bawah itu adalah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang tenggelam dan kemudian di atasnya dibuat bangunan lain untuk memorial, mengenang peristiwa tersebut. Pearl Harbor adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang pada tanggal 7 Desember 1941 tiba-tiba ditembaki oleh lebih kurang 360 pesawat tempur Jepang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hanya 2 jam peristiwa pemboman itu terjadi. Semua kapal yang dimiliki oleh Amerika tenggelam. 2.400 lebih tentara mati, ribuan yang lain luka-luka. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Mereka tidak menduga akan diserang. Saudara, malam sebelum mereka diserang pagi-pagi benar, mereka bikin pesta. Jadi gak ada orang yang tahu bahwa mereka akan diserbu oleh musuh. Dan ketika radar melihat ada pesawat-pesawat yang menuju ke arah mereka, itu penjaga radarnya lihat tapi tidak membunyikan alarm tanda bahaya. Karena apa? Mereka pikir ini teman-temannya pesawat Amerika akan datang ke Hawaii juga untuk pesta sama mereka. Bayangkan. Sehingga ini benar-benar adalah sebuah pertempuran tanpa perlawanan sama sekali. Ribuan orang mati karena lengah. Itu sebabnya 1 hari kemudian Amerika mengumumkan mereka akan masuk dalam perang dunia yang kedua, melawan Jerman, melawan Jepang, dan yang lain. Saudara, kita jangan sampai lengah seperti peristiwa Pearl Harbor ini. Harus selalu sadar, tiap hari iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 1-3 ada 3 musuh rohani yang kita harus pahami. Yang pertama adalah hawa nafsu daging, yaitu sifat manusia lama kita. Jadi kadang-kadang kita punya nafsu amarah, nafsu birahi. Seringkali ini nafsu liar yang menyerang pikiran kita. Karena pikiran adalah medan peperangan yang sangat berbahaya, yang harus kita jaga. Caranya bagaimana? Salibkan keinginan hawa nafsu daging. Jadi kalau ada nafsu yang bergejolak dan kita tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan diikuti, jangan dituruti, dimatikan dalam nama Yesus. Keluar engkau setan. Biar pikiranku bersih, aku adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, musuh kita adalah jalan dunia, yaitu lingkungan kafir yang memiliki values, nilai-nilai dan gaya hidup, lifestyle duniawi yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan untuk kita bisa menang, kita harus tahu dan berpegang pada firman supaya kita tidak disesatkan oleh iblis. Dan musuh kita yang ketiga adalah roh-roh jahat, setan dan anak buahnya yang berusaha menjatuhkan kita. Karena itu Efesus 6 mengajarkan supaya kita mengenakan selengkap senjata Allah. Dan ditambah dengan doa, sebab doa akan memberikan energi kepada kita untuk kita berkemenangan. Karena itu saudara, dalam situasi sulit semacam ini, mari kita tingkatkan doa bersama agar roh kita menyala-nyala, tidak padam. Yang kedua, untuk kuat di tengah tekanan, maka kita harus bersifat seperti olahragawan, seorang atlet. Ayat 5 dikatakan demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Salah satu hal yang menarik dari seorang atlet adalah dia tidak akan pernah meraih mahkota kalau dia tidak mau berdisiplin melatih diri setengah mati sebelum pertandingan itu berlangsung.
Disiplin artinya saya harus melakukan ini walaupun kadang-kadang saya tidak ingin melakukan. Misalnya, kalau orang biasa kerja 8 jam sehari, atlet juga harus berlatih minimal 8 jam sehari. Bangun lebih pagi, lari, olahraga. Misalnya mau jadi juara badminton, dia tiap hari 8 jam mesti kejar bulu ayam tuh saudara, dari kiri ke kanan, muka ke belakang. Coba tanya sama juara badminton, kamu bosen gak kejar-kejar bulu ayam? Ya pasti bosen juga saudara. Aduh, enakan dia ya pergi ke mall, enakan dia ya bisa makan minum. Tapi orang yang kemudian bilang, udahlah gak usah latihan, langsung aja nanti main, gak akan pernah jadi juara. Juara kampung aja kagak, apalagi juara dunia. Tapi orang yang disiplin, dia akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang memperebutkan satu hadiah yang fana, tapi kita memperebutkan hadiah yang abadi. Karena itu apa yang kita harus lakukan? Disiplin. Saya ingat di Amerika Serikat ada seorang pelari wanita yang namanya adalah Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang miskin sebetulnya. Dan pada waktu dia berusia 4 tahun, dia sakit polio sampai kakinya mengecil dan dia lumpuh. Cukup lama dia lumpuh dan bertahun-tahun dia diobati. Harus berjalan pakai tongkat penyangga, ditopang dengan besi. Usia 12 tahunan dia kemudian bisa mulai jalan kembali. Di usia remaja dia berkata kepada orang tuanya, "Papa, mama, saya ingin jadi atlet pelari nasional." Orang tuanya pikir, gimana bisa, anakku hampir gak bisa jalan sama sekali, polio kok mau jadi atlet. Tapi orang tuanya membesarkan dia. Kamu gak akan pernah tahu hasilnya kalau kamu gak mencoba. Coba saja. Dia belajar lari, saudara. Satu kali dia mengikuti pertandingan lari antar kampung, jadi juara 1 dari belakang, saudara. Tetapi orang tuanya berkata, jangan kecewa nak, setidaknya kamu sudah mencoba. Coba lagi. Dan dia belajar lagi. Akhirnya dibimbing oleh seorang pelatih yang luar biasa. Tahun 1960, Wilma Rudolph mewakili Amerika Serikat dalam lomba lari jarak dekat. 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan dia menyabet 3 medali emas dalam olimpiade tersebut. Saudara-saudara, yang menarik adalah yang jadi juara dunia lari adalah orang yang pernah lumpuh. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia berdisiplin sampai akhirnya dia memperoleh kemenangan. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya heran kalau melihat ada orang yang bisa disiplin dirinya, lari 1 jam setiap hari, goes 1 jam setiap hari, tapi tidak bisa disiplin untuk berdoa, membaca firman, menyelidiki perkara-perkara rohani 1 jam sehari. Bagaimana roh kita bisa kuat kalau kita tidak pernah memberi makan untuk manusia roh, inner man di dalam hidup kita? Olahraga ada gunanya tapi terbatas. Ibadah itu lebih berguna karena memiliki nilai yang kekal. Jangan cuma bisa olahraga, tapi olah roh. Apakah saudara tiap hari berdoa, membaca firman? Olah roh ibadah dengan setia. Olah roh melayani Tuhan dalam suka maupun duka. Dan salah satu hal yang penting adalah mari setiap keluarga punya mesbah doa keluarga, di mana suami, istri, orang tua dan anak kumpul entah seminggu sekali atau terserah saudara bisa kapan sesuai dengan komitmen untuk saling mendoakan, membaca firman singkat dan saling menguatkan. Jaga stamina rohani kita karena kita adalah atlet di hadapan Tuhan. Seorang atlet harus disiplin, termasuk atlet rohani, disiplin rohaninya.
Dan Alkitab berkata dia hanya bisa memperoleh mahkota sebagai juara kalau dia mengikuti atau taat kepada aturan pertandingan yang telah ditetapkan. Lagi 17 Agustusan itu ada anak-anak kecil lomba makan kerupuk, saudara sekalian. Tiba-tiba karena ada anak kecil satu gak habis-habis kerupuknya, dia ambil tuh kerupuk, dia masukin mulutnya. Diskualifikasi, gak boleh. Nah saya baca ada seorang pesepeda, zaman sekarang kan orang suka goes nih. Mereka tentu akan kenal namanya Lance Armstrong. Dia adalah juara 7 kali dari lomba sepeda yang sangat bergengsi, Tour de France, lomba sepeda di Perancis. Dia juara 7 kali, Lance Armstrong. Tetapi tahun 2012 seluruh gelarnya dicabut, medalinya diambil. Dan kemudian dia tidak diakui sebagai juara karena kedapatan menggunakan doping. Dia didiskualifikasi. Dan yang lebih parah lagi, dibuat aturan Lance Armstrong tidak boleh lagi ikut lomba sepeda. Berapa tahun? Seumur hidup. Karena apa? Dia tidak mengikuti aturan yang ada. Saudara sekalian, kita ingin agar akhir hidup kita finishing well, berakhir dengan baik. Kalau kita selalu mengikuti aturan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang berhasil beruntung memperoleh mahkota dalam kejuaraan adalah orang yang tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita kuat di tengah tekanan? Jadi seperti prajurit militan, rela menderita, taat kepada perintah komandan agung Tuhan Yesus. Jadi seperti atlet yang punya disiplin diri yang kuat dan hidup sesuai dengan aturan pertandingan sehingga tidak didiskualifikasi. Dan yang terakhir, kita harus menjadi seperti petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, kita harus jadi orang yang kerja keras, ulet sampai berhasil. Situasinya memang sulit, tapi jangan pernah kendor. Kalau saudara punya usaha, saudara mesti kerja keras, kerja cerdas. Kalau saudara punya toko, sekarang mesti tambah toko online supaya saudara bisa memperkembangkan diri. Jangan tunda sampai nanti. Aduh, caranya gimana ya? Tanya sama anak-anak muda, pasti lebih bisa. Kerja keras, kerja cerdas, dan orang yang ulet gigih, dia pasti akan berhasil. Saya membaca kisah beberapa orang yang sukses dalam hidup karena kerja keras. Ada seorang yang kerja di Hong Kong sebagai buruh bangunan. Kemudian dia pernah kerja sebagai penjaga restoran. Gaji sangat kecil. Tapi dia punya kerinduan, cita-cita jadi aktor. Dia coba melamar, berkali-kali ditolak. Sampai akhirnya dikasih kesempatan jadi pemain figuran. Cukup bagus aktingnya. Sekarang ini sudah lebih dari 50 film dibintanginya. Box office dunia. Nama orang ini adalah Jackie Chan. Dan dia kaya raya sebagai aktor. Kerja keras harus dikerjakan. Ada orang lain di Amerika Serikat yang saya juga baca kisah hidupnya. Juga pernah jadi kuli bangunan, pernah jadi tukang parkir, kerja lagi sebagai agen asuransi. Dia juga pernah menjadi petugas pemadam kebakaran. Saudara sekalian, sulit hidupnya. Tapi dia tetap ulet. Usia 60-an, dia meracik sebuah resep. Kemudian dia jual ayam goreng, fried chicken, yang kemudian menjadi ternama, Kentucky Fried Chicken. Orang ini adalah Colonel Sanders. Suksesnya setelah tua, karena apa? Kerja keras, ulet. Saya yakin, kalau kita sungguh-sungguh pada masa ini, tidak menyerah, tapi kerja keras, selalu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita.
Seorang petani juga harus sadar, dia harus tetap menabur, karena kalau dia tidak menabur, dia tidak akan menuai. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Justru pada masa sulit ini kita harus tetap menabur, seperti Ishak menabur pada masa kering, dan Tuhan memberkati sehingga dia mendapatkan keuntungan 100 kali lipat ganda. Ingat rumus ini, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Kalau saudara dan saya ingin tetap menuai, panen hal-hal yang baik, tetap kita harus menabur. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Banyak orang-orang kurang beruntung di sekitar kita hari-hari ini. Mari kita tetap menabur. Tangan di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Dan percayalah, kalau kita menabur kebaikan, satu kali kita akan menuai kebaikan. Kitab Mazmur berkata, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Hari-hari ini mari kita taburkan kebajikan, taburkan benih Injil kepada orang lain. Musim panen akan tiba. Kita akan panen kebaikan Tuhan. Kita akan panen jiwa-jiwa yang kita selamatkan. Karena itulah ciri seorang petani. Tangguh, punya kegigihan, hupomone, ketekunan di dalam segala perkara. Jangan cengeng, jangan gampang menyerah. Percaya di dalam ketekunan, keuletan. Satu kali ada panen besar yang kita akan terima. Ayat penutup mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58 yang berkata demikian. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayo saudaraku, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayo giat melayani kembali, jangan hanya bersembunyi, kembali di dalam pelayanan. Saya dorong saudara mulai melayani rekan-rekan yang lain, misalnya di dalam kelompok sel online. Mari kita tetap berkobar, karena siapa yang setia menabur, pasti dia akan menuai. Jadilah kuat di tengah tekanan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom Bethel Youth and Teens. Sebagai anak mudanya Tuhan, penting bagi kita untuk punya kesehatan mental yang baik. Oleh sebab itu, kami mau mengajak kalian untuk hadir dalam acara khusus talk show tentang mental health yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 19 November jam 5:30 sore. Tampil sebagai pembicara PDP Dr. Anastasia Happy, dan kita akan berbicara banyak tentang maintaining mental health. Catat waktunya ya. See you and God bless you. Shalom saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami di tempat ini. Kami berharap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, kami senang saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Ibadah onsite GBI Bethel Harapan Indah diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Ibadah online juga bisa saudara ikuti pada pukul 6 pagi melalui YouTube GBI Bethel Harapan Indah. Kami juga mendorong saudara untuk bertumbuh melalui kegiatan mingguan di gereja ini. Menara doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom.
Doa malam mujizat diadakan secara onsite setiap hari Kamis, minggu kedua, ketiga, dan keempat pukul 19.30 di gereja lantai 2. Konser doa malam mujizat setiap Kamis di minggu terakhir pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak, yaitu ibadah Battle Kids, diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Bagi generasi muda, mari ikuti onsite service Battle Youth dan Battle Teens yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Bagi saudara kaum dewasa muda, mari ikuti ibadah yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kaum wanita bisa mengikuti Konsel Battle Women Fellowship setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 11 siang di gereja. Tidak lupa, kami mendorong Anda untuk bertumbuh dalam komunitas dengan bergabung di dalam BCOM, Battle Community. Kami berdoa, saudara senantiasa bertumbuh dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami tunggu kedatangan saudara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, mari angkat kedua tangan, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.